Bismillah, kali ini kita akan coba membuat financial statement ataupun laporan keuangan. Pertama kita coba dengan menekan tombol R pada keyboard atau tekan rectangle tool. Kemudian kita tarik ke tengah seperti ini. Nah, ini yang terjadi adalah filenya terisi, ada warnanya ya. Sementara untuk lainnya tidak ada. Caranya adalah kita klik dulu selector tool, kemudian kita klik ke contoh yang sebelumnya sudah kita buat, yaitu icon bank. Nah, klik kanan di bagian ini, lalu kita copy. Setelah itu kita arahkan ke rectangle yang baru kita buat. Kemudian klik menu edit, lalu kita pilih paste di sini. Nah, yang ada titik 3-nya ya, arahkan ke bagian style. Klik. Oke, sudah diklik, hasilnya seperti ini. Sudah kembali seperti biasa, yaitu yang muncul adalah line-nya. Setelah seperti ini, langkah berikutnya adalah kita buat kotak yang baru ya. Tekan R lagi pada keyboard ataupun klik ini. Lalu setelah itu kita arahkan ke layar sambil menekan tombol CTRL. Nah, sampai bentuknya kotak seperti ini. Setelah itu kita tekan S ataupun klik ini. Lalu kita arahkan ke bagian pojok kanan sampai menempel dan posisinya persis di pojok kanan atas seperti ini. Dan dia akan menempel ketika diaktifkan snappingnya. Jadi pastikan untuk snappingnya aktif yang ada di sebelah sini. Ini kondisinya biru ya. Nah, kita coba sekali lagi, arahkan ke pojok sampai menempel seperti ini. Nah, jika sudah presisi, kelihatan sudah menempel dan dia persis di pojok, maka langkah berikutnya adalah kita tarik bagian pojok bawah yang ini. Nah, sambil menekan CTRL ya. CTRL kita tarik. Nah, kita paskan seperti ini. Oke, sudah jadi. Langkah berikutnya adalah kita membuat garis diagonal yang ini. Caranya adalah kita pergi ke Path Effect, klik Path Effect, kemudian pilih tanda panah, lalu kita pilih corner. Nah, di bagian corner kita pilih yang ini. Klik sekali, kemudian tekan N pada keyboard, tekan N ataupun menekan klik bagian ini ya, node tool. Nah, yang kita tarik adalah pojok yang kanan atas ini. Nah, di sini ada titik kecil, jangan yang ini ya, tapi yang ini. Titik kecil ini kita tarik perlahan sampai mentok. Nah, oke, sudah seperti ini. Nah, ini baru satu langkah. Kemudian langkah berikutnya yang bagian kotak besar ini, kita lakukan hal yang sama. Caranya adalah ke Path Effect, kemudian ke bagian ini, lalu kita arahkan ke corner dan pastikan ya kondisi aktif terlebih dahulu bagian kotak yang besar ini. Nah, jika sudah aktif, kemudian pilih Path Effect dan kita pilih corner. Langkah berikutnya sama, yaitu pilih yang bagian ini, klik, lalu tekan N pada keyboard dan kita tarik bagian titik ini. Nah, sampai dia itu menempel dengan bagian yang garis diagonal yang sebelumnya kita telah buat. Oke, sudah jadi. Langkah berikutnya tekan S pada keyboard. Lalu kita blok terlebih dahulu ya. Kita matikan semua
efek yang setelah kita buat ya. Kita blok dulu, kemudian tekan N pada keyboard atau pilih ini. Kemudian kita pilih path effect. Ini untuk mengconvert semua efek-efek menjadi path ya, ataupun garis yang bisa diedit. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, berikutnya adalah kita membuat garis-garis yang ini ya, garis-garis ataupun dia namanya diagram ya. Oke, kita buat kembali dengan menekan tombol R pada keyboard atau rectangle tool, klik. Kemudian kita buat seperti ini. Ukurannya kita samakan. Jika ini terlalu besar, kita edit dulu, tekan S ataupun klik ini. Lalu kita tarik perlahan di bagian pojok kirinya. Oke, kita samakan ukurannya. Nah, setelah sama seperti ini, kita ke path effect, klik path effect, kemudian klik tanda panah ini, kemudian kita pilih tiling. Nah, ini untuk bagian row-nya kita kurangi menjadi 1. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian untuk columns-nya atau kolomnya kita tambahkan 1 ya, karena di sini di contoh itu ada 4 kolom. Klik. Nah, ini sudah menjadi 4. Tinggal untuk spasinya, gapnya X-nya kita tambahkan nilai umpamanya 4. Klik. Di sini klik 4, enter. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Sudah jadi dan hampir sama ukuran untuk spasinya ya. Ya, kalau sudah kita klik sembarang tempat di luar di sini, klik. Lalu kita klik kembali dan ketik N. Nah, ataupun klik ini lalu pilih path object to path ya. Klik yang ini. Oke, langkah berikutnya adalah kita blok yang ingin kita tinggikan ukurannya karena ini terlalu pendek. Kita blok dulu, lalu kita tekan tanda panah ke atas pada keyboard. Nah, lalu kita klik tanda panah ke atas pada keyboard ya. Nah, kita akan seperti ini. Bisa juga dengan cara kita menarik seperti ini sambil menekan Ctrl ya, supaya dia tidak miring ke kanan atau ke kiri, lurus terus ke atas seperti ini. Nah, blok, lalu kita tarik bagian titiknya, tarik perlahan sambil menekan tombol Ctrl. Nah, itu opsi yang kedua. Tadi opsi yang pertama menggunakan tanda panah ke atas ya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita membuat garis ini. Caranya kita bisa menggunakan ini pen tool ya. Lalu kita pilih yang ini. Klik ini. Nah, kita coba ikuti dari sini. Klik. Kemudian klik. Kemudian klik. Kemudian klik. Double klik ya. Terakhir double klik. Oke, kalau sudah jadi seperti ini, kita sesuaikan dulu ya menggunakan N atau node tool. Nah, ini mungkin kurang pas, tarik sedikit. Nah, langkah berikutnya adalah membuat bagian tanda panahnya ya, seperti ini. Caranya kita gunakan rectangle saja ya, supaya bagian kedua sisi ini sama ukurannya. Caranya klik ini rectangle, kemudian sambil menekan Ctrl kita tarik. Nah, seperti ini. Oke, sudah jadi, tekan S atau klik ini. Lalu kita lihat di sini. Ternyata nilainya tidak sama ya. Karena mungkin tadi ketika menarik itu terkadang memang walaupun dengan menekan Ctrl, kalau di dekat sini dia akan terpengaruh dengan objek lain. Nah,
kita harus buat kotaknya di luar ya. Coba kita buat lagi, klik ini, kemudian kita buat di luar saja, Ctrl, kita tahan ya Ctrl. Nah, dia tidak terpengaruh dengan objek lain, maka hasilnya kita coba tekan S, dia akan sama ukurannya, baik itu lebarnya maupun tingginya. Oke, sudah jadi, baru kita geser ke arah sini. Nah, pastikan ketika ditempelkan dia ada tanda silang ya. Nah, ada tanda silang seperti ini. Dia artinya sudah pas dengan titik dari garis yang kita buat, yaitu bagian yang ini. Setelah itu kita tekan N, lalu kita klik bagian ini. Nah, kemudian kita blok bagian ini, lalu kita pilih ini, klik. Blok lagi, kita pilih ini, klik. Oke, sudah jadi. Nah, untuk mengecilkannya kita kembalikan ke S ataupun selektor tuh. Nah, ini ujung ini kita tarik perlahan ya ke atas sambil menekan Ctrl. Oke, cukup mungkin segini saja ya, tidak terlalu pendek banget. Nah, kemudian berikutnya kita buat garis yang bawah dulu ya, yang ini. Caranya kita bisa menggunakan rectangle. Nah, kita arahkan seperti ini. Lalu kita N lagi dan pilih ini, object to path. Nah, supaya bisa diedit. Kita blok bagian ini, lalu hapus dengan mengklik ini. Blok lagi, hapus, blok lagi, hapus. Oke, sudah jadi. Nah, ini tinggal disesuaikan, tinggal rata center ya. Nah, pilih ini, kemudian pilih yang objek yang menjadi patokannya, kemudian pilih align yang ada di pojok kanan, kemudian pastikanlah selected dan yang ini klik. Oke. Nah, ini sudah center. Jika misalnya di sini terlalu panjang, bisa kita tarik ya, kurangi. Kita tahan, tarik sambil menekan Ctrl, sambil menekan Shift ya, tombol Shift, maaf. Oke, sudah jadi. Nah, langkah terakhir adalah untuk dolarnya kita copy saja dari contoh yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu ada di sini. Nah, kita copy sekalian dengan lingkarannya. Kita copy C dengan cara menekan Ctrl C ya. Atau kalau misalnya mau dari sini bisa edit, kemudian copy. Kemudian kita arahkan kembali ke bagian ini, lalu kita pastekan di sini. Nah, oke, kita sesuaikan, kecilin ukurannya dengan cara menekan tombol Ctrl. Nah, kita tarik seperti ini, kita coba paskan. Oke, ya kira-kira hasilnya seperti ini. Nah, dan pastikan untuk posisinya itu ya harus sedikit digeser-geser ya, biar pas seperti ini. Oke, sudah jadi. Nah, silakan untuk dicoba. Oh ya, terakhir ini bagian ini belum ya, ternyata bagian ini belum dihapus. Kita blok dulu, kemudian kita hapus bagian bawahnya. Nah, lalu kita ke atasin sedikit dengan menekan tombol tanda panah di keyboard. Nah, seperti ini. Atau kalau misalnya terlalu tinggi, kita blok seperti ini saja, lalu tarik sambil menekan Ctrl. Nah, oke, nah seperti ini hasilnya.